Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai pembelajaran tema 2, subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, hewan di sekitar kita itu ada beragam ya, dari hewan peliharaan, hewan ternak atau hewan di alam bebas. Nah, gambar yang pertama ini ada hewan ternak, ada juga hewan peliharaan. Ada hewan ternak kambing, itik. Kemudian ada hewan peliharaannya, ini ada kucing ya gambarnya. Nah, kemudian selain ini ada juga ya hewan yang ada di alam bebas. Misalnya hewan yang ada di alam bebas itu kita lihat ada singa, macan, jerapah, gajah. Nah, kalau sekarang mungkin adanya di sekitar Gunung Merapi atau ada yang di merawat di Suaka Marga Satwa, di kebun binatang. Bisa untuk rekreasi, untuk pengenalan bermacam-macam hewan juga seperti itu. Nah, hewan di sekitar kita itu ada punya banyak manfaat ya. Bisa untuk makan, ada juga susunya untuk minum, bisa untuk peliharaan juga. Nah, ini untuk PPKN kita belajar tentang keberagaman. Ini ada Benny dan Edo, punya rambut yang beda, warna kulit yang beda, tapi mereka tetap akrab berteman. Ini saling menghargai ya. Kemudian waktu mereka jalan pulang sekolah, mereka menemukan kucing. Kemudian si Benny merawat kucingnya. Itu kucingnya diobati dulu biar sehat kayak gitu. Nah, ini keberagamannya di sini nggak hanya sesama manusia, tapi juga dengan hewan, dengan makhluk Allah yang lainnya. Kita harus tetap saling membantu sesuai kemampuan kita masing-masing. Jadinya kalau kita berbuat baik, insya Allah buahnya pun juga baik yang kita petik. Nah, kemudian ini ada tentang keberagaman di rumah. Ini ada tugas ya. Amatilah anggota keluarga di rumah. Nanti ditulis, dibuat tabelnya di buku halus ya. Nanti videonya bisa dihentikan dulu. Nanti ada nomor, nama. Misalnya nama adiknya Siti, terus sifat wataknya periang tapi cengeng. Terus sikap perbuatan yang dilakukan hari ini tidak membantah orang tua, terus membantu memasak ibu. Nah, nanti juga ditulis anggota keluarga yang lain, misalnya ibunya namanya Ibu Sitiatun, ayahnya, kakaknya, diri kalian sendiri juga boleh ditulis di situ. Nah, ini nanti dikirim ya untuk tugas pengamatan PKN hari Senin. Nah, setelah ini bahasa Indonesianya, kalau kemarin dongengnya tentang tumbuhan, sekarang dongengnya tentang hewan. Ini ya ada gambarnya, tokoh pelaku dalam cerita digambar ada semut dan merpati. Sifat atau watak tokohnya, dua-duanya itu saling membantu ya. Di gambarnya semut itu tenggelam, kemudian ditolong sama merpati, dijatuhin daun. Kemudian nanti merpatinya mau ditangkap sama orang, terus diselamatin sama semut. Jadinya mereka saling tolong menolong. Latarnya, ini ada latar tempat, ini di sungai, di hutan. Waktunya siang hari yaitu suasananya. Ya, mereka saling tolong menolong ya. Kemudian alur ceritanya itu diceritakan dari awal sampai akhir. Amanat pesannya, nah, bisa berbuat baiklah dengan sesama, itu ya pesannya. Nah, sekarang mari membaca. Ini ada kisah petani dan anak harimau. Kita baca bareng-bareng ya. Nanti bisa dihentikan dulu videonya biar bisa membaca semuanya. Kita baca beberapa paragraf bersama ya. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya.
Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, dihentikan dulu videonya ya, kalian lanjut membacanya. Baca mandiri, semangat. Nah, kalau sudah kita lanjut ya. Ini ada hewan banyak ya di sekitar kita. Nah, sekarang tugas kalian, amatilah hewan di sekitar kalian, terus pilih salah satu. Terus digambar hewannya. Ini ya contoh gambarnya, itik. Terus tulis keterangannya di sampingnya. Nanti tulis nama hewan, misalnya bebek. Tempat pengamatan, ini ustazah lihatnya di pinggir sungai. Tuh lewat di jalan ya. Terus sifat hewannya, bisa ditulis jalannya, atau dia terburu-buru, atau kalau lucu itu saja sifatnya lucu. Manfaat hewan, ini dagingnya bisa untuk dimakan. Nah, ini videonya dihentikan dulu ya, terus dikerjakan di buku halus. Ini tugasnya mengamati bahasa Indonesianya, tugas hari Selasa. Nah, kita lanjut ke matematika. Kalau kemarin matematikanya itu memahami sifat komutatif pertukaran pada penjumlahan, kalau sekarang pada perkalian ya. Ini ada 5 kandang ya kotaknya ini. Setiap kandangnya ada 2 anak ayam. Jadi bentuk perkaliannya 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, ini ya, penjumlahan berulang itu bisa ditulis bentuk perkalian. Kalau penjumlahan kan ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Bentuk perkaliannya 5 kali 2 sama dengan 10. Diingat-ingat ya, penjumlahan berulang itu sama dengan bisa dijadikan menjadi bentuk perkalian. Nah, ini di sampingnya kandangnya dijadiin 2. Jadinya setiap kandangnya isinya 5. Nah, jadinya 2 dikali berapa yuk? Setiap kandangnya ada berapa itu? Ada 5 ya. Jadinya 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, hasilnya sama-sama 10 ya ini ya. Nah, ini dibalik pertukaran ya, namanya sifat komutatif, sifat pertukaran. Nah, ini sebenarnya bermanfaat ya untuk pembagian, untuk kita di kehidupan sehari-hari, misalnya membagi bekal makanan, membagi makanan kita yang dibagi kepada teman-teman, seperti itu. Nah, di sini jadi sifat pertukaran perkaliannya itu 5 kali 2 sama dengan dibalik 2 kali 5. Secara umum sifatnya A kali B sama dengan B kali A. Nah, di sini ada latihan soal sedikit, bisa dikerjakan ya di buku kotaknya masing-masing. Videonya bisa dihentikan dulu. Yang A, 36 kali 5 sama dengan 5 kali titik-titik. Nah, kemudian yang B, 55 dikali 3 sama dengan titik-titik kali 55. Yang C, 61 kali 13 sama dengan titik-titik kali titik-titik. Yang D terakhir, 34 kali 76 sama dengan titik-titik kali titik-titik. Nah, ini dikerjakan yang teliti ya. Kemudian kalau sudah, beneran sudah, itu bisa di stop dulu ya videonya kalau belum ya. Ini kita bahas ya, pembahasan. Dikoreksi ya buku kotaknya. Yang A, 36 kali 5 sama dengan 5 dikali 36. Jadi tinggal dibalik ya ini ya. Yang 5-nya yang di belakang jadi di depan. Yang B, 55 kali 3 sama dengan 3 dikali 55. Yang C, 61 kali 13 sama dengan 13 kali 61. D, 34 kali 76 sama dengan 76 kali 34. Nah, ini ada pengayaan ya, memahami soal cerita. Ini bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Di peternakan ada 6 kandang ayam. Masing-masing kandang itu terdapat 10 ekor ayam. Berapa jumlah ayam di peternakan itu? Ada 6 kandang ya. Kalau dijumlah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 ada 6. Jadinya 6 kali 10 sama dengan 60. Itu bentuk perkaliannya. Nah, luas kandangnya itu tidak besar. Pemilik peternakan berniat membuat kandang ayam lagi sehingga jumlah kandang ada 10. Berapa isi ayam di setiap kandang? Nah, kandangnya dari 6 jadiin ada 10 kandangnya. Jadi 6 kali 10 sama dengan 10 kali setiap kandang ada 6. Itu ya, jadi 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6. Ini pertukaran yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang ada SPDP-nya.
SPDP-nya ini tari ya, gerak meniru hewan. Ini yang dilakukan Udin dan teman-temannya, ini mengepakkan sayap. Ini apa ayo hewannya? Ada yang bisa nebak? Ya, ini hewan ayam. Nah, di sini kita akan belajar dari 3 hewan ya. Ini hewan ayam, kemudian nanti ada kupu-kupu, sama nanti ada videonya. Contoh tarian kelinci. Nah, yang tarian kelinci itu kalian tirukan dan kalian buat foto atau videonya terus dikirim ke ustazah ya untuk tugas hari Jumat. Nah, kalau kupu-kupu di sini ada gerakannya saat terbang, saat hilir mudik, kemudian saat berayun pada tangkai. Ini di Bu Pena ada contohnya ya yang tentang kupu-kupu. Nah, di sini setelah ini ada video tentang tari kelinci. Diperhatikan ya. Kalian ikuti gerakannya, kemudian difoto atau di video. Selamat menyaksikan. Ya, semangat ya menarinya ya. Insya Allah untuk refreshing juga. Nah, ini kita bisa ambil hikmah pelajaran ya tentang keberagaman. Itu mengajarkan untuk saling mengenal dan memahami. Ini di surat Al-Hujurat ayat 13. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ayah dan ibu kita ya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, ini ya Allah menciptakan kita beragam itu agar kita saling mengenal. Dan kalau kita ingin jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, nah kita harus berusaha ya jadi orang yang bertakwa, jadi anak yang berbakti sama bapak ibu di rumah, sholatnya dijaga, itu bentuk syukurnya kita sama Allah ya, udah ngasih kita udara yang gratis, udah ngasih kita ayah ibu yang baik. Nah jadinya bersyukur yang banyak, alhamdulillah, dan mohon sama Allah ya semoga coronanya cepat hilang. Nah alhamdulillah sudah subtema 2-nya. Tetap semangat ya belajar di rumahnya, jangan lupa sholat duhanya. Ya, barakallah kelas 3 Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.